Kenapa masih ada kayak gitu ya guys? Oke, so today this is my first time untuk sharing mungkin ke kalian tentang pengalaman aku, terus kayak perasaan aku, dan maybe ini bisa jadi inspirasi untuk kalian ataupun bisa apa ya? Bukan arahan ya, lebih kayak something yang mungkin kalian bisa tangkep terus habis itu kalian cerna. Karena I wish aku dengerin ini pas aku lagi di masa sulit itu. Jadi ya aku harap teman-teman kalau misalnya ada masalah, kalian dengerin ini dan bisa jadi buat diri kalian at least lebih tenang. So, hari ini aku mau bahas soal kenapa kita masih disakitin sama orang walaupun kita udah sangat-sangat baik. Nyebelin banget ya, padahal tuh berasa kita udah baik banget ke orang, tapi kenapa tetap disakitin ataupun dijahatin ataupun dimanfaatin. Ini tuh berlaku untuk keluarga, terus juga untuk sahabat, untuk teman kerja dan semuanya. Jadi itu bukan pasangan doang di sini ya guys yang aku omongin. Nah, pertama sebenarnya tuh sakit hati, aku mengerti sakit hati ya kalian. Kenapa? Karena berasanya kayak gue udah lakuin yang terbaik, gue udah berkorban semuanya buat lu gitu, tapi kok masih aja sih gue dimanfaatin, masih aja sih gue gak di ngertiin gitu. Ataupun sebenarnya kita gak butuh di ngertiin sama sekali, kita tuh hanya butuh tidak dimanfaatkan dan tolong at least gak usah baik lagi lah ke kita. Kayak kita kasih dia let's say berlian, please lu gak usah kasih gue berlian lagi, tapi jangan kasih gue batu, kayak gitu loh istilahnya. Nah setelah aku kayak berasa apa ya, pengalaman hidup aku tuh mostly kayak gitu. Jadi tuh mostly baik ke orang tapi orangnya manfaatin, dan ini spesifik yang aku alamin itu memang ya pasangan, rekan kerja juga iya, mungkin keluarga juga iya gitu ya. Tapi aku sangat-sangat berterima kasih bahwa keluarga inti aku sangat baik dan support. Jadi at least hidup aku nggak hancur banget, dan ketika masalah ini semua terjadi masih ada orang-orang yang peduli sama kita dan kita harus berterima kasih sama orang itu. So hari ini aku mau bahas poin-poin apa aja sih yang harus kita lakuin biar kita tuh nggak terbelenggu di hal-hal seperti itu. Apalagi hal-hal yang tadi kita udah bahas ya, orang yang sakitin kita, quote unquote orang yang sakitin kita. Jadi aku tuh udah tadi pagi aku udah tulis beberapa poin, jadi so aku mau bacain ke kalian agar poin-poin yang aku tulis ini jelas dan nggak ada yang keskip sama sekali. Yang pertama itu adalah pertanyakan lagi diri kita bener atau enggak. Jadi tuh ini bagian dari introspeksi diri teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita nggak introspeksi diri kita nggak bakal tahu sebenarnya tuh kita atau mereka yang salah. Karena somehow baik ataupun salah itu menurut perspektif masing-masing. Ibarat ada pencuri yang mencuri rumah orang kaya. Bagi pencuri itu dia melakukan kebaikan karena dia mau memberikan anaknya makan. That's why dia harus mencuri. Tapi menurut perspektif orang yang dicuri, dia adalah orang jahat karena dia mengambil harta yang tidak seharusnya punya dia, kayak gitu. Jadi kita harus introspeksi diri kita dulu nih. Menurut kita, apakah kita udah benar? Dan kalau menurut kita benar, coba cek ulang. Let's say kita cek cara kita ngomong ke orang lain seperti apa. Ini spesifik ya guys. Misalnya kalian disakitin sama rekan kerja kalian. Kalian lihat gimana sih setiap hari tuh cara kalian ngomong ke dia. Kedua, gimana cara kalian chat ataupun telepon ke dia ataupun suruh-suruh ataupun kalian minta tolong dan sebagainya macem lah. Let's say kamu atasannya, misalnya kamu atasannya terus habis itu dia bawahan, ataupun dia atasan kamu bawahan. Apakah cara ngomong kamu tuh udah bener atau belum? Terus kedua, kamu sopan atau enggak? Ketiga, udah bener gak sih nyuruh dia melakukan seperti itu? Udah kapasitasnya atau belum misalnya? Dan kalau misalnya atasan kamu yang nyuruh kayak, oh gue benci banget sama atasan gue, gila libur aja gue dicet-cetin gitu. Oke, nah balik lagi, somehow ya ada atasan yang memang bener-bener jahat sih, kayak kok gue lagi liburan atau gue lagi sakit kok gue harus tetap masuk gitu. Nah tapi kalian lihat apakah pekerjaan kalian ini udah beres atau belum. Kalau pekerjaannya belum beres ya wajar aja, apalagi ada deadline, udah pasti harus tetap dikejar karena kita punya hak tapi kita juga punya tanggung jawab. Itu harus diingat ya teman-teman. Kedua, setelah kalian let's say chatnya gimana, cara ngomongnya gimana, terus kalian introspeksi juga sikap kalian tuh seperti apa ke orang-orang yang kalian berasa kalian disakitin gitu. Apakah sikapnya udah sopan kah, udah baik kah, udah sangat-sangat seperti malaikat gitu istilahnya ya guys ya, baik banget gitu, kayak gue sopan banget, gue baik banget, halus banget. Tapi kalau masih dikasarin
lain masih dibentak-bentak, itu memang bener-bener salah orang tersebut. Yang penting di sini poinnya teman-teman, kita introspeksi untuk apa? Untuk kita meyakinkan bahwa kita emang tidak salah. Tapi kalau kita salah gimana? Kalau kita salah ya kalian harus berubah. Karena poinnya kita nyalain orang lain percuma. Di sini kan kita berasanya kita disakitin. Tapi kalau misalnya ternyata yang salah kita, berarti kita nggak disakitin. Poinnya sudah berakhir sampai situ teman-teman. Cuma kalau misalnya kalian berasa, oh gue udah baik kok, gue udah kayak bidadari banget, gue udah kayak malaikat yang turun dari surga banget nih, gue udah yang kayak melakukan semua yang disuruh, gue udah halus banget ngomongnya, udah sopan banget, udah sangat-sangat berterima kasih banget, tapi kok masih disakitin, kok masih dimanfaatin. Even let's say kayak hidup aku dulu, aku yang biayain pasanganku, aku yang bantuin pekerjaannya, yang nyariin kerjaannya semuanya, tapi kok masih dimanfaatin ya, kok masih jelek-jelekin gitu ya. Jadi itu karena salah orangnya guys, bukan salah akunya, dan aku sudah sure about it. Cuman aku nggak mau terbelenggu di situ. That's why kita ke poin 2. Di poin 2 ini ada yang namanya jodoh tarik jodoh. Jodoh tarik jodoh ini adalah ungkapan sebenarnya dari Buddha, kutipan dari Buddha, yaitu kita nggak bisa rubah bayangan kita. Yang kita bisa rubah adalah badannya. Nah, maksudnya apa? Badan itu adalah diri kita sendiri. That's why poin 1 tadi introspeksi. Poin 2 adalah bayangan. Bayangan itu adalah orang lain. Jadi kalau misalnya kita mau punya jodoh, jodoh itu bukan pasangan aja ya guys. Jodoh itu juga sahabat, jodoh itu juga rekan kerja, jodoh itu juga orang tua, jodoh itu juga partner bisnis atau apapun itu. Pokoknya yang ketemu sama kita setiap hari di setiap saat. Kenapa sih gue harus ketemu klien yang kayak gini? Ada loh klien yang nyebelin juga ya, I know gitu. Ada juga loh bos yang nyebelin juga. Kenapa sih gue harus ketemu bos kayak gini? Kenapa sih gue harus ketemu klien kayak gini? Kenapa sih gue harus punya orang tua kayak gini? Kenapa sih gue harus punya temen kayak lu? Kenapa sih gue harus punya pacar kayak lu? Ya, I know. Cuman balik lagi, itu jodoh tarik jodoh. Kalau kita udah berasa kita tegak, kita tidak mungkin bayangannya bengkok. Jadi istilahnya tuh, kalau kita udah jadi orang baik nih guys, ketemu sama orang seperti itu, percayalah itu akan ada waktunya. Dia akan pergi dengan sendirinya, karena jodoh adalah tarik jodoh. Dan kalian harus balik lagi, introspeksi, jangan sampai egois. Kenapa? Poinnya, kalau kita egois ya guys, di garis bawah ini, egois, itu pasti kita akan menarik jodoh yang egois juga. That's why apapun yang terjadi di hidup kita harus ngaca dulu sebelum menyalahkan orang lain, sebelum menghina orang lain. Kita lihat nih, gue udah bener belum sih itu? Kalau misalnya gue belum bener, berarti memang gue nih yang salah, makanya gue menarik jodoh yang salah. Let's say kita langsung ke poin 3. Percayalah, luka tidak pantas untuk diri kamu. Nah, di poin ketiga ini aku mau jabarin tadi poin 1 yaitu introspeksi, poin 2 yaitu kamu jodoh tarik jodoh, dan poin 3 ini adalah turning point, di mana poin 1, poin 2 gue udah bener nih, poin 1, poin 2 gue udah merasa gue yang disakitin. Oke, poin 3-nya adalah luka itu nggak pantas untuk kamu. Kenapa aku bilang luka nggak pantas untuk kamu? Karena orang yang seperti itu pada akhirnya akan pergi dengan sendirinya. Memang kita udah melakukan yang terbaik nih, dan untuk apa kita berasa bahwa diri kita yang salah? Kenapa harus kita yang sedih? Gak usah, karena dia udah nggak ada di hidup kita, harusnya kita rayakan gitu loh guys. Jadi luka tuh nggak pantas buat kita. Yang seharusnya adalah kita berterima kasih. Kenapa? Kita harus berterima kasih. Yay, finally orang-orang yang jahat ke kita itu ketahuan sifatnya. Finally orang-orang yang jahat sama kita bisa kita buang dari hidup kita. Sekarang pilihannya cuma 2, mau tetap terbelenggu atau mau kita berbahagia. Pilihannya tuh signifikan jauh berbeda loh guys, terbelenggu sama berbahagia. Kalau aku mungkin kalau digituin, let's say aku bakalan terbelenggu dulu. Wajar, manusia pasti akan terbelenggu dulu nggak sih? Kayak berasa why semua why yang ada di otak kita ya kan. Tapi pada akhirnya percayalah, kebahagiaan itu sebenarnya ada di depan mata kamu. Tapi mau nggak kita ambil kebahagiaannya? Karena posisinya orang yang jahat sudah ketahuan nih, udah tinggal kita buang. Jadi bahagia aja gitu, karena luka nggak pantas buat kamu, itu poinnya. Dan kita sudah mau mendekati pertengahan. Bahagia karena kita tahu senang, dan rayakanlah karena orang yang menyakiti kita ketahuan sifatnya. Nah, ini tadi poin aku yang mirip sama poin 3. Karena sebelum hati kita digrogoti, sebelum hati kita hancur banget dan kita malah jadi rusak, ibarat kayak mereka itu toksik, kita mau deket sama orang toksik, ya pasti kita akan keracunan. Namanya juga udah racun, masa kita minum racunnya terus? Yang mati siapa? Kita lah. Jadi kayak mungkin aku ambil ibarat yang rada kasar, tapi this is true. Kita udah ke tong sampah, apakah kita akan wangi bunga? Enggak, kita akan wangi tong sampah. Jadi kalau misalnya kalian mau wangi bunga, carilah dan tariklah jodoh yang wanginya seperti bunga. Jangan kalian terus terbelenggu di tong sampah tersebut ya. Ya mau sampai kapanpun tong sampah ya sampah guys, nggak akan dia bisa berubah jadi bunga. Mau didaur ulang
sekalipun. Nah, ini aku mau bahas yang soal daur ulang dulu ya. Ini poin terakhir, jangan berusaha merubahnya. Kenapa aku bilang jangan berusaha merubahnya? Karena balik lagi kayak tadi, kalau dia memang tong sampah, kita mau rubah nih, kita mau daur ulang nih, sampahnya jadi bersih, bisa nggak? Bisa. Sampah bisa dirubah jadi prakarya, bisa nggak? Bisa. Jadi barang mahal, bisa nggak? Bisa. Even air kotor aja disaring, difilter terus-terusan bisa dirubah jadi air bersih. Tapi kenapa poin aku jangan berusaha merubah ya? Nah, balik lagi. Ini sebenarnya mungkin kontroversial untuk kalian. Jadi ada orang yang punya superhero mentality, di mana aku sangat-sangat superhero mentality, pengen ngerubah seluruh dunia nih jadi kayak, oh gue mau semua orang jadi orang baik gitu. Gue mau semua orang jadi orang bener. Gak boleh ada pencurian, gak boleh ada penghinaan, gak boleh ada orang yang caci maki, gak ada orang yang gebuk-gebukin dan lain-lain. Tapi apakah dunia berjalan seperti itu, teman-teman? Dan balik lagi, memang tadi air kotor bisa difilter jadi air bersih. Berapa lama? Dan air itu adalah benda yang nggak bisa ngomong. Memang sih dia ada nyawanya gitu. Ada yang bilang air itu ada nyawanya. Dia ada partikel-partikel yang membentuk air. Betul. Ada makhluk hidup di dalam air. Betul. Tapi mereka itu nurut, guys. Mereka nurut. Kalau manusia, apakah manusia senurut air? Tidak. Manusia tidak senurut air. Kita mau kasih tahu orang kali, boleh. 2 kali, boleh. 3 kali, boleh. Karena manusia ini memang harus dikasih tahu. Ibarat gini, aku punya temen yang mencuri. Nggak mungkin aku nggak kasih tahu temen aku, lu nggak boleh klepto, lu nggak boleh nyuri. Kita harus kasih tahu, guys, dan itu wajib. Kenapa? Karena kalau orang salah, wajib kita kasih tahu. Orang salah, wajib kita kasih tahu. Garis bawahin ya. Cuma mau kasih tahu berapa kali? 3 kali, 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali. Mau sampai kapan kita kasih taunya? Sampai kita mati ya kita kasih tahu terus-terusan? Kan nggak masuk akal gitu loh. Jadi tuh kita lihat dulu potensi orangnya. Kalau misalnya orangnya berpotensi untuk dikasih tahu sekali 2 kali, that's good. Mereka udah berubah dan udah nggak mau melakukannya lagi. Tapi kalau udah dikasih tahu lagi, nggak pernah berubah, itu berarti memang akar dari manusianya itu yang udah, istilahnya akar hatinya tuh udah gosong, guys. Akarnya tuh udah nggak bisa berubah. Manusianya emang udah seperti itu tipikalnya. Jadi ya mau kita kasih tahu apa lagi? Dan kalau itu mengefek diri kita, itu membuat kita toksik, apakah tidak lebih baik kita jauhkan aja orang yang kayak gitu loh. Jadi ya kalau dari aku sih secara pribadi itu poin-poin yang menurut aku bisa membuat kita jadi lebih bahagia dan jadi lebih lepas dari kesengsaraan yang kita selalu tanyakan, kenapa gue selalu disakitin sama orang lain padahal udah baik. Sebenarnya yang salah bukan kitanya, guys. Bukan salah untuk menjadi orang baik, salah untuk menjadi orang jahat. Dan kasihanilah orang yang jahat. Kasihanilah, karena mereka itu tidak tahu. Mereka itu nggak tahu bahwa diri mereka salah. Mungkin even mereka tahu pun mereka nggak bisa berubah. Jadi mereka tuh harusnya dikasihani. Kita jangan berpikir untuk, udahlah gue jadi orang jahat aja deh. Kayak gue jadi orang jahat aja deh gitu. Karena gue jadi orang baik capek. Percayalah, orang baik bakalan tarik jodoh orang baik juga kok. Tapi memang ada waktunya. Dan kamu berani nggak? Kalau kita berani untuk ketemu sama orang baik, pasti bakalan ketemu. Posisinya orang baik nggak akan nyamperin kamu ke tong sampah, guys. Bunga nggak akan nyamperin kamu ke tong sampah. Kamu yang harus nyamperin bunganya gitu. Jadi kalau kita merasa kita udah nggak nyaman di tempat sampah, ya kita harus ke tempat bunga. Bukannya bunga yang nyamperin kita, yuk ke gue yuk. Nggak ada kayak gitu. Karena orang baik itu tidak mau ke sini. Itu poinnya. Jadi beraniin yuk jalan diri kita ke sini. Jangan nggak berani jalan. Kalau nggak berani jalan ya udah, why aja di otaknya. Oke, buat teman-teman, thank you udah dengerin sharing aku. Dan aku juga merasa seneng banget karena bisa sharing ini. Aku merasa juga lebih lega. Dan aku sharing ini bukan karena aku lebih pinter, ataupun bukan karena aku lebih berpengalaman atau apapun juga. Aku sharing ini karena aku memang ada sedikit pengalaman di bagian ini. Dan aku merasa yang hal-hal yang udah aku lakuin barusan itu membuat aku lebih bahagia. Dan hopefully bisa membuat kalian juga lebih bahagia. Untuk teman-teman yang ada cerita ataupun mau sharing-sharing, namanya di anonymous juga nggak apa-apa, ataupun mau email, bisa email aku di sini. Nanti aku bisa bacain cerita kalian, dan maybe kalau ada pertanyaan bisa juga, atau di komen juga nggak apa-apa. Thank you buat teman-teman yang udah ikutin. Dadah.